Salam smart people, welcome back to Leadership Podcast. Ya, kali ini kita sudah kedatangan akang-akang yang ganteng-ganteng. Mantan abituren Akpol ya, tentunya ya keren pada masanya. Tapi masih keren kan sekarang? Masih keren. Jelas Ya. ya. Kali ini kita Pokjar bersama saya Kang Simon ya, Sidik Pramono. Ya. Kita perkenalkan satu-satu, oke? Sebelumnya di sini ada Kang Denny, Kang Dewa, Kang Dewa. Denny Oh, Dewa sama? Denny Wahyudi. Denny Wahyudi, keren sekali. Kang Denny ini, Kang Denny dari mana, Kang? Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Terus ada lagi Kang Ardi. Siap, terima kasih Ardi Nasution. Terbaik Kang Ardi. Dari mana Kang Ardi? Dari Tapanuli Selatan. Tapanuli Padang Selimpuan. Selatan. Di sini juga ada paling ganteng nih Kang Douglas Siap Bang, izin dari Ambon Bang. dari Ambon. Iya, Oke, mantap, Bro. Terus di sini ada Kang Yuan. Siap, Dari mana Kang Yuan? dari kota proklamator Blitar Raya, Jawa Mantap. Timur. Siap. Ya. Jadi smart people ya, kita sesuai semboyan kita Kang Smart ya. Kita harus berpikiran smart, cerdas ya dan kreatif. Di sini kita Pokjar 16 siap membahas topik-topik yang ciamik ya, yang gak kalah pentingnya dengan podcast sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang agak berbeda nih ya. Kita sebagai pemimpin di bulan Ramadan. Nah, kita akan coba kita bedah nih ya dari point of view akang-akang semuanya nih. Ya, kita tahu ya Kang ya. Kita jalani pendidikan ini ya di bulan Ramadan. Ya, itu suatu berkah yang luar biasa ya bagi kita. Tapi di samping itu kan pasti ada lah ya tantangan-tantangan bagaimana menjalani ibadah ya selama bulan Ramadan, kemudian bisa menjalani bagaimana pendidikan ini bisa lancar ya kan. Tentunya rekan-rekan pasti punya kiat-kiat nih ya. Apalagi pemimpin itu kan bagaimana mengendalikan dirinya ya, mengendalikan emosi kita nih ya. Sudah siap belum nih kira-kira akang-akang? Kita bahas nih. Siap. Ya, belum kompak ini kita. Kalau saya bilang siap, kita 3 kali, oke? Siap ini? Siap. Oke. Mulai dari Kang Yuan. Silakan Kang Yuan. Gimana Kang? Menurut Kang Yuan nih? Siap. Jadi kalau di bulan Ramadan ini memang kita baru pertama kali ya di sini. Memang Sespim itu ya sekali aja lah, kecuali Sespim T ya kan. Memang ada suka dan dukanya. Sukanya memang kita lebih kusuk di sini karena dekat dengan masjid juga. Jadi kalau mau buka puasa juga di sini ada, mau sahur juga tersedia. Beda dengan kalau kita waktu di asrama itu biasanya kan saya bujang lokal. Jadi nggak ada keluarga, jadi kita cari sendiri semuanya. Jadi kita bisa memanage diri sendiri, di sini juga begitu juga. Dan ini saya kira juga bagus juga sih untuk memanage kedepannya gimana. Contoh aja simpel aja. Kira-kira nanti kita buka puasa di mana ya? Itu juga perlu strategi juga itu sebenarnya kan. Kalau memang tidak siap makanan, kita kan harus membutuhkan makanan dari luar. Oh kita berarti harus nyuruh Yansis. Bukan itu juga. Kira-kira uangnya masih ada nggak sih? Oh masih ada. Kalau masih ada kita nggak usah ke ATM itu. Saya kira seperti itu ya. Nah, kaitannya dengan pemimpin ini kan memanage. Jadi memanage mana yang perlu dan mana yang dibutuhkan. Jadi kaitannya dengan puasa ini ya bagaimana sih memanage kita diri pribadi secara iman dan takwa dalam rangka untuk menjalankan ibadah puasa. Saya kira itu aja. Keren sekali Kang Yuan. Nih Kang Yuan berarti sering bujang lokal ya? Ya seperti itulah kayaknya Bang. Wah, kayaknya menikmati gitu ya. Ya kadang-kadang ya, pilihannya cuma itu, nggak ada yang lain. Tapi tetap ingat yang di rumah ya kan? Insya Allah. Oke, mantap kali ya. Ya. Jadi tadi pelajaran selama ini strategi ini kayak diterapkan ya kan? Manajemen strategi ya kan? Jelas dia implementasinya langsung di lapangan Bang. Keren. Oke, sekarang Kang Douglas kayaknya udah ditahan ini kan? Betul Bang. Jadi untuk saya simpel gini Bang, seorang pemimpin
terutama di bulan puasa ini mungkin sama khususnya, cuma mungkin di sini lebih banyak cobaan. Jadi bagaimana dia mengendalikan, pertama melawan dirinya sendiri dulu Bang. Ya kalau bisa syukur-syukur selama bulan puasa, kalau bisa full, itu mantep Bang. Karena dia bagi diri sendirinya udah bisa jadi contoh, apalagi orang lain Bang. Apalagi di sini mohon maaf Bang, kalau mungkin sama keluarga kan untuk sahur atau apa dibangunin. Ini di sini bagaimana dia sendiri Bang. Meskipun kita tahu sendiri dari lembaga siap sih untuk sahur ataupun buka puasa ada Bang. Tapi kalau bisa dia tidak terpengaruh dengan rekan-rekan yang lainnya atau lingkungan sekitar Bang. Yang pertama komitmen dia dulu Bang. Jadi menurut saya bagus juga Bang. Di lain itu Bang, mohon maaf Bang, saya toleransi tidak berpuasa, tapi saya sih mengharapkan momen puasa ini saya bisa menurunkan berat badan Bang. Itu yang susah Bang. Nah, karena tapi mungkin situasi di sini Bang, jadi kita kurang makan, tapi karena cuacanya dingin-dingin jadi agak susah ini turun Bang. Ya, jadi sekali lagi untuk saya pemimpin yang pertama itu pengendalian diri dulu Bang. Mungkin khususnya di bulan puasa ini bagaimana bisa ya bertahan hingga nanti Ramadan nanti full, dia tidak ada yang bolong-bolong. Demikian. Keren. Berarti Kang Douglas ini ikut puasa juga ya sama Siap, Ramadan ya? Tapi iya Bang, setengah hari Bang. Oh, setengah hari. Katanya mau membentuk postur tubuh Iya, yang Bang. keren ya kan? Siap, Bang. Ya, berarti alhamdulillah lah Siap. bisa mengikuti ritmenya kita ini kan. Siap. Pengendalian diri ya intinya. Betul, ya. Bang. Betul sekali ya. Pengendalian diri juga berarti nggak makan siang terlihat dengan rekan-rekan juga kan gitu kan? Betul Bang, siap. Oke, kita coba ke Kang Ardi. Gimana Ya, Kang Ardi? terima kasih. Jadi kepemimpinan itu menurut kami hampir sama juga dengan Douglas, yaitu pengendalian diri. Jadi memang karena seorang pemimpin itu mempunyai kewenangan, bisa memberikan kebijakan ataupun wewenang yang sangat luas. Jadi tanpa pengendalian diri ya kita mungkin bisa berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya ataupun tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi sesuai dengan juga dengan arahan dari Bapak Kasespim, yaitu kita ditempa di sini adalah merupakan pendidikan moral. Jadi kita ditanamkan moral supaya nanti suatu saat jika Allah mungkin meridhoi dan merestui kita menjadi seorang pemimpin, ya setidaknya pemimpin dalam rumah tangga, kita mampu mengendalikan diri, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang kita pimpin. Bukan cuma bertanggung jawab di dunia, tetapi di akhirat juga. Mungkin itu. Betul, luar biasa ya. Kata-kata yang sangat bijak sekali ya. Jadi memang sesuai keutamaan Sespim Diklat Polri ya kan, dari Kasespim menyampaikan poin kedua itu ada pengendalian diri. Pengendalian diri. Ya, artinya kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Ya, itu memang harus terpatri dalam jiwa setiap serdik ya kan, apalagi di momen Ramadan ini ya kan. Ini suatu luar biasa, kita bisa mengendalikan diri dari segala aspek. Ya, betul sekali. Begitu ya Pak Ardi ya? Betul sekali Pak Sidi. Oke, kita coba ini ke ahli ya. Ahli dan ahli apa? Ahlinya ahli Bang. Ahli-ahlinya ahli ya nih gitu. Ahli, intinya. Oh, intinya ya. Kang Denny ya. Terima kasih. Gimana Kang Denny kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Udah siap Kang Denny? Insya Allah saya. Silakan Kang Denny. Oke, terima kasih. Jadi kepemimpinan itu sendiri esensinya adalah bagaimana kita sebetulnya bisa mencegah kemungkaran, kemudian menganjurkan kepada kebaikan. Dalam esensi kita sebagai pemimpin di Polri, bagaimana kita bisa membawa organisasi ini mencapai tujuannya. Tujuan daripada Polri itu sendiri adalah bagaimana Harkamtipmas terjaga, masyarakat terlindungi, masyarakat terlayani dengan baik, masyarakat terayomi dengan baik, kemudian pada saatnya ultimum remedium bisa melakukan penegakan hukum dengan baik. Nah, pada saat ini kita bertepatan sekali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi dengan puasa ini
kita diperintahkan oleh Allah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kami juga diperintahkan oleh Allah berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dengan esensi nilai takwa itulah diharapkan kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang bermoral sebagaimana keutamaan Sespim dan Diklat Polri, pemimpin yang berbela rasa, yang menjadi ikon anti narkoba, anti korupsi, pemimpin yang melayani bawahannya, pemimpin yang mengerti bagaimana kapan harus bertindak, kapan melakukan sesuatu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, momen Ramadan ini pas sekali untuk kita kemudian menambah atau mengasah rasa jiwa kepemimpinan kita dengan dengan lebih banyak meningkatkan ibadah yang kemudian nanti diharapkan pada akhir daripada bulan Ramadan ini iman kita bertambah, takwa kita bertambah, kita lebih mengerti artinya kepemimpinan sehingga bisa bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat dan organisasi kita. Saya kira itu. Ya, keren sekali ya, Kang Denny. Jadi memang kita di sini ini harus diasah ya jiwa kepemimpinannya. Diharapkan nanti di lapangan tajam ya kan, pisaunya tajam ya kan. Tapi ada ya kan, pasti namanya iman seseorang itu kan ya diuji ya kan. Disinilah kadang godaan itu ada gitu kan. Nah, pasti ada mungkin ya tidak semuanya dari 279 ya kan lurus ya kan. Ya, pasti ada yang capek ya kan. Nah, terkadang momentum Ramadan ini ya udah lewat-lewat saja. Nah, ini nanti berimplikasi di lapangan pada saat selesai pendidikan ini di penugasan masing-masing. Nah, itu gimana ya, Kang Denny? Menurut Kang Denny? Ya, sangat bererat sekali antara bagaimana keberhasilan kita menjadi seorang yang takwa dengan kualitas kita sebagai seorang pemimpin, itu menurut saya. Kenapa? Karena dengan kita takut kepada Allah, dengan kita melaksanakan perintah Allah, kita takut dan percaya bahwasanya nanti akan ada hari akhir, maka kita sebagai seorang pemimpin akan berusaha seadil mungkin untuk melakukan tugasnya. Oleh karena itu, puasa contohnya misalnya, puasa itu yang tahu sebetulnya hanya Allah dan diri kita. Bisa saja di sini saya bilang puasa, tapi di belakang mungkin saya tidak puasa. Atau bahkan mungkin nyampe flat, nyampe dormi saya makan atau minum. Maka daripada itu, momen Ramadan ini melatih kita bagaimana kita itu jujur, bagaimana kita itu berbela rasa seperti keutamaan Diklat Sespim, bagaimana melatih diri kita untuk menambah nilai ibadah kita, menambah frekuensi ibadah kita yang harapannya adalah bukan hanya pada saat ini, tetapi setelah Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah karakter. Nah, dengan karakter kita yang baik itu akan berbanding lurus kalau kita tetap mempertahankannya, tetap istilahnya itu sesuai dengan standar ketakwaan yang ditetapkan, maka kemungkinan besar ketika menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang sabar, pemimpin yang takut hanya kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Jadi sangat berhubungan sekali. Tapi ketika Ramadan ini kemudian momentumnya itu lewat begitu saja, puasa mungkin di depan bilang puasa tapi di belakang tidak puasa, itu sudah sama dengan tidak menjalankan perintah Allah. Perintah Allah saja tidak dijalani, apalagi hanya perintah manusia. Betul. Jadi sekali. sangat erat sekali kaitannya antara di bulan Ramadan ini sebagai momentum yang baik untuk melatih kita sebagai seorang pemimpin dengan hasil nanti ketika sudah bisa memimpin. Demikian. Iya. Jadi tadi Kang Denny kan bilang ini momentum Ramadan ini kan melatih kita nih kan sebagai pemimpin nanti. Gimana kalau Kang Ardi? Sepakat ya? Sepakat, sangat sepakat sekali. Jadi memang ini melatih hawa nafsu. Jadi yang membedakan kita dengan binatang adalah kita mempunyai pikiran kan. Sebenarnya kan kita sama saja, cuman karena kita dikasih akal oleh Allah, jadi yang membedakan kita. Jadi akal inilah yang mengajari kita untuk bisa membatasi
membatasi ataupun membentengin diri kita untuk terkait dengan hawa nafsu, supaya tidak kita berbuat seenaknya kita, yang sesuka hatinya kita, tetapi kita melaksanakan perbuatan kita itu yang sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Betul, ya. Saya yakin Kang Douglas dan Kang Yuan sepakat ya apa yang disampaikan oleh Kang Denny sama Kang Ardi, ya kan? Gimana? Kita bungkus ini? Bungkus ya. Jadi kalau kita tadi tarik ya garis lurusnya, momentum Lebaran ini, ya kan? Bagi kita khususnya Serdik ya, ini suatu momen yang luar biasa, yang berkah bagi kita semuanya. Bagaimana kita mengendalikan diri ya sebagai seorang pemimpin ya, menghadapi apapun nanti di lapangan kita bisa menjalankannya dengan baik. Jadi Ramadan, iman dan takwa itu suatu hal yang saling berhubungan. Bagaimana ketakwaan itu adalah suatu pengendalian diri ya, pengendalian diri. Bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya, pasti dia dapat membawa institusi baik Polri maupun TNI ke arah yang lebih baik. Saya harapkan smart people ya semuanya dapat menjalankan kegiatan selama di bulan Ramadan ini dengan baik ya. Semoga apa yang sudah kita kerjakan menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya, tentu saja dengan Pokjar 16 dalam podcast Leadership Branding. Salam Smart People.